Perkenalkan, nama saya Najwa Asyifah Nurjana, NIM 16112410066. Kelas saya kelas A dari Prodi D4 Analis Kesehatan. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga bahasa negara. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan merupakan bahasa persatuan yang digunakan oleh lebih dari 270 juta penduduk di seluruh Nusantara. Bahasa Indonesia terus berkembang dan menyerap kosakata dari berbagai bahasa daerah serta bahasa asing, menjadikannya alat komunikasi yang dinamis dan kaya. Selain sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa pengantar atau lingua franca dalam pendidikan, pemerintahan, dan media massa. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945 dalam Undang-Undang 1945 tersebut, bab 15 pasal 36 berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi yang menyatukan beragam suku, budaya, dan bahasa daerah di seluruh Nusantara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi. Untuk yang pertama, lambang kebanggaan nasional, artinya bahwa bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah lambang jati diri atau identitas nasional. Fungsi kedua dari bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Artinya bahwa bahasa Indonesia merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia secara eksistensi. Yang ketiga adalah alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional juga memiliki fungsi sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berlatar belakang sosial, budaya, dan bahasa. Artinya bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi di seluruh pelosok Indonesia. Yang keempat adalah penghubung antar budaya dan antar daerah. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Artinya itu bahwa dengan adanya bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, daerah, suku, ataupun golongan. Kedua adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ini juga memiliki beberapa fungsi. Untuk yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta surat menyurat yang dikeluarkan oleh pemerintah, pidato-pidato terutama pidato kenegaraan, ditulis dan diucapkan di dalam bahasa Indonesia. Untuk yang kedua adalah bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Kita semua tahu mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu alat penghubung pada tingkat nasional. Untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat penghubung antar daerah dan antar suku, tetapi juga sebagai alat penghubung di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya.
Dan yang keempat adalah alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitasnya tersendiri yang membedakannya dari kebudayaan daerah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.